Saya mengakui perkataan lirik tadi lagu-lagu yang saudara nyanyikan, saudara ikut sama-sama. Coba resapi supaya kita tidak latah mengakui hanya Engkau yang terhebat. Benarkah itu? Masih ada lain, ada properti kamu, ada gelar kamu, ada banyak tabungan kamu, ada semuanya. Benarkah kamu bisa bilang cuman dia yang terhebat? Nah, tempaan hidup kadang-kadang membuat kita akhirnya mengakui dia yang terhebat. Mari saudara, siapkan hatimu untuk kamu terima apa yang dunia tidak bisa berikan buat kamu. Karena memang dia datang dari hati Allah. Allah yang menciptakan kamu, yang mengizinkan kamu masih ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa supaya firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Setiap yang mendengarnya, mereka mendengar perkataan kehidupan yang daripadamu. Berbicara bagi kami, Aba. Kami mau, kami siap mendengarnya. Amin. Amin. Oke. Selamat pagi buat kita yang di Ambon, ya. Dan yang ada di luar bisa jadi selamat siang, sore, atau malam, ya. Yang ada di belahan bumi yang lain. Kita sudah ikuti semua tahapan demi tahapan dari semua pengajaran ini. Nah, hari ini saya mau pilih satu statement di sini supaya semua yang kita sudah dengar dia nggak berguguran begitu aja, ya. Karena iman, waktu saudara coba pisahkan dia dari anugerah atau kasih karunia, saudara nggak akan dapat hasil apapun. Mereka harus berjalan sama, berjalan seiring gitu. Iman itu dasarnya ya kasihnya Tuhan gitu. Nggak ada yang lain, nggak ada kemampuan kita sedikit pun. Nah, sebab itu hari ini saya kasih satu judul untuk saudara semua adalah fokus. Kita mesti terfokus. Nah, fokus itu saudara kalau di satu titik saudara terus konsisten di situ, apalagi dasarnya di sini adalah Tuhan, firman-Nya yang hidup itu, saya nggak ragu bahwa kita akan hidup dari kemenangan pada kemenangan. Itu. Nah, sebab itu kita yang mengaku percaya, mengaku orang Kristen, nah, ini penting bahwa kita tidak berfokus pada harga diri kita. Makanya resapi coba lagu tadi. Benarkah dia? Hanya dia gitu. Nah, kita jangan berfokus pada harga diri kita, tapi kita berfokus pada harga Kristus. Harga Kristus yang sudah mati buat saudara, yang sudah tebus saudara, yang gak bisa dibuat oleh kekuatan apapun. Jadi kita menghargai apa yang Yesus lakukan. Waktu kita jalani itu, kita akan kagum, kita akan bersuka cita terhadap siapa kita di dalam Kristus. Yaitu identitas, siapa kita di dalam Kristus. Apa yang telah Yesus lakukan buat saya, itu yang kita mesti kagumi. Tapi waktu kita lahir baru, spirit kita sudah sempurna, ditebus. Itu sebabnya Tuhan diam di dalam kita, di dalam roh yang sudah ditebus itu. Tapi ada bagian dalam tubuh kita, ya, yang makanya saya bilang kita ini manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ada bagian dalam diri kita yang memang masih kotor, yang masih belum lahir baru. Nah, itu jangan kita kagumi. Gitu. Makanya waktu kita mulai kagumi bagian-bagian yang luar, yang kita bilang daging itu, nah di situ iman yang kita bilang kita punya iman, nggak ada hasilnya sama sekali. Tuhan memberi kita satu yang namanya emosi.
Itu bagus banget, saudara. Tuhan beri itu satu kemampuan tuh kamu bisa merasa tekanan, rasa sakit, kadang kita rasa kecil hati. Nah, semua itu bukan Tuhan bikin atau buat untuk saudara dan saya berkubang di dalamnya. Bukan. Tapi itu semua supaya kita belajar untuk bisa menggenapi Galatia 5 ayat 16 ini. Mari kita baca. Maksudku ialah ya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kalau ayat ini tergenapi dalam kita, fokus kita beda. Dia bisa tergenapi juga karena memang fokus kita kepada Dia, kepada Yesus. Jadi kita tidak kagum berkat-berkat yang Tuhan kasih gitu. Waktu orang puji saudara, saudara sangat ngerti. Harusnya buat Dia. Saya ada hari ini karena apa yang Dia buat untuk saya. Gitu. Lihat ya. Jadi hidup yang dipimpin oleh roh akan membuat kita mampu, ini kata bagus sekali, kita mampu menjaga kepantasan. Apa sih maksudnya? Nah, saya ambil contoh diri saya aja lah. Saya menyadari sejak saya lahir baru, saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan, lalu saya mulai masuk dalam dunia pelayanan sampai hari ini. Nah, saya mulai ngerti, oh ini panggilan saya. Nah, dalam panggilan saya ini, saya mesti tahu, saya nggak bisa berhayal mau jadi seperti orang lain, seperti si ini, karena saya mulai tahu bahwa panggilan saya ini, saya mesti jaga hidup saya dalam kepantasan. Saya nggak bisa menuntut, saya pengen deh kayak dia punya ini. Nah, nanti dulu, kamu sudah tahu belum panggilan kudus kamu apa? Nah, jadi sebagai hamba Tuhan, nah saya nggak akan berhayal mau seperti orang lain, karena saya sudah tahu, ini jalan saya, ini hidup saya. Saya harus jaga kepantasan hidup, itu ya, menjaga satu kepantasan. Nah, waktu itu saya jalanin, wah, dalam hidup saya akan, Alkitab bilang, saya tersenyum melihat hari depan saya. Yesaya 26 ayat yang ketiga, katakan, hatinya, ya, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh, ini penting. Kalau saudara punya hati yang teguh, saya pastikan saudara bisa menjaga kepantasan itu. Kita nggak iri dengan orang lain, kita nggak kepingin seperti yang orang lain punya, saya juga harus punya. Nah, karena kita tahu ukuran kita. Itu dia. Jika kamu tertekan, ini ada satu, berarti ada fokus yang bergeser. Itu selalu datang, kamu nggak undang pun itu datang, ya. Tapi begitu kamu mulai tertekan, gitu, berarti ada satu hal, bahwa kita tidak menjaga fokus atau pikiran kita yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Itu tanda bahwa kalau saya tertekan, kalau saudara tertekan, artinya kita sedang lihat situasi kita, fokus kita pada situasi kita. Lalu kita biarkan perhatian kita bergeser dari Yesus. Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ya, mengapa kita tenggelam dan depresi? Sederhana, karena kita tidak lagi melihat kepada Yesus. Saya nggak mulus. Hal itu selalu datang, nggak diundang kok, dia datang. Nah, waktu dia datang, saya tahu bagaimana saya harus bertindak, bagaimana saya harus bersikap. Ketika ketakutan melanda saya, ini yang saya jalani, saya nggak mengabaikan ya, tapi saya menyadari ya, pasti saya nggak merenungkan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup saya.
Kebenaran-kebenaran apa sih? Saudara, banyak sekali orang percaya yang mengatakan dia orang percaya, tapi dia nggak mengerti kebenaran diri yang Tuhan sudah buat di salib. Dia nggak ngerti, atau dia nggak punya pengertian yang dalam. Bisa dilihat dari cara mereka memohon, cara mereka gitu. Saudara lihat, Tuhan sudah kasih semuanya begitu saudara lahir baru, sudah ada di dalam sini. Nah, karena kita tidak ngerti, kita pun tidak tahu bagaimana mengeluarkannya, apa yang dia sudah taruh di dalam kita. Ini, jadi fokus tadi adalah fokus kepada apa yang Tuhan sudah buat untuk kita. Itu penting banget. Fokus tuh ke situ. Wow, kenapa kita tenggelam kayak tadi? Karena kita tidak melihat kepada Yesus. Ketika saya merasa nggak enak, saya nggak berhenti percaya bahwa Tuhan mengasihi saya. Nggak mau. Apa aja boleh datang. Lagi duduk, lagi baca, lagi nonton berita, lagi apa, bisa aja tiba-tiba ada perasaan gak enak, perasaan galau. Nah, saya tidak akan berhenti untuk percaya bahwa Tuhan mengasihi saya. Hanya karena saya nggak merasakannya, bukan berarti Tuhan nggak ada. Gitu. Itu kebenaran mutlak. Saya nggak akan pernah menyimpang dari kebenaran itu. Firman Tuhan, Roma 5, ayat yang ke-8. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Lihat itu. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Bukan karena semua jasa-jasa kita. No. Karena Kristus telah mati untuk kita, lihat, ketika kita masih berdosa. Ini harusnya cukup menjadi jaminan untuk dalam keadaan apapun, kamu harus sadar Tuhan sayang kamu. Lihat ini. Nah, saya jabarkan lagi ya. Tadi tambahannya gini, tetapi Kristus membuktikan gairah cinta Allah yang besar pada kita. Jadi Yesus mati itu membuktikan gairah cinta Allah yang besar pada kita. Nah, ayat tadi sedang menjelaskan bahwa kasih Tuhan tidak ada hubungannya dengan kebaikan saya atau apapun dalam diri saya. Nah, semua tentang Tuhan. Ayat 9. Tadi ayat 8, kita lihat ayat yang ke-9. Lebih-lebih, ya, karena kita sekarang, lihat, telah. Tadi saya bilang banyak yang nggak ngerti, karena gini, telah, bukan akan. Nanti satu saat, kalau nanti saudara udah benar-benar hebat, enggak, telah dibenarkan. Ini yang saya bilang kebenaran diri ini oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kurangkah ini? Masih ragu kah saudara? Lihat itu. Sedikit saya jelaskan tentang penulisan kitab Roma ya. Nah, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, ini terjadi perdebatan, ini terjadi pada masa itu, saudara lihat, terjadi benar-benar konflik antara orang Yahudi dan yang dibilang Gentiles yang bukan Yahudi, lewat pengajaran-pengajaran Kristen ini. Paulus datang. Nah, Paulus rasul yang dipenuhi dengan roh, dia mulai menyatakan satu teologi dasar kitab suci. Nah, ini dalam kitab Roma ini. Jadi isi kitab Roma ini saya jelasin dulu. Ini Paulus sedang buka satu dasar teologi dalam perjanjian lama, bahwa itu ada batas, ada tahapan tertentu dan dia berhenti di situ.
Lalu dia buka satu pewahyuan yang lebih utuh, yang baru, yang disebut perjanjian baru, yang datangnya bersamaan dengan kedatangan Yesus di dunia ini. Nah, itu membukakan satu pewahyuan yang lebih utuh, di mana dia menyatakan maksud Allah sebenarnya. Yaitu disitulah muncul kata gereja. Maksud Allah yaitu dia mau gabungkan Yahudi dan non-Yahudi. Jadi seluruh bangsa. Tuhan menjadi Tuhan seluruh bangsa. Menjadi Tuhan seluruh manusia. Yang disebut dengan gereja. Membentuk satu kesatuan baru. Di mana nubuatan ini tidak ada di perjanjian lama. Gitu. Nah, di sini dalam kitab Roma ini Paulus buka semua kebenaran-kebenaran ini sampai bagaimana doktrin gereja dikaitkan dengan semua janji Abraham, janji yang dulunya hanya bagi bangsa Israel. Lalu dia jelaskan bahwa keselamatan itu datang oleh iman dan oleh kasih karunia. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, di sini terjadi konflik. Paulus sedang jelasin khususnya buat orang-orang Yahudi bahwa kalian melakukan hukum Taurat, taat, tapi tanpa iman. Sementara bangsa-bangsa lain yang dengar pemberitaan ini, yang bukan Yahudi, mereka semua diselamatkan, menerima keselamatan oleh iman dan pembenaran. Yang kita baca tadi ayatnya. Sudah lihat itu. Nah, tentu ini akan berperangnya di mana? Di logika kita. Saudara. Nah, ini jebakan. Jebakannya gini, setelah saudara lahir baru, saudara benar-benar sungguh-sungguh, bagus saudara, ya sikap, tindakan ini bagus, saudara rajin, saudara ibadahnya bagus semua, tapi di sini yang saya bilang jebakan, tanpa terasa, kita mulai bergeser, saya sebut kita mulai religius, kita mulai agamawi. Bagaimana tuh? Yaitu kita mulai coba berusaha mendapatkan sesuatu lewat yang kita sebut ketaatan sendiri. Bisa jadi ini juga karena pengajaran-pengajaran yang kita dengar. Ya, kita memang melakukan hal-hal yang baik. Berpuasa, berdoa, pelajari firman. Tapi motif kamu adalah untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Ini yang saya bilang jebakan. Di sini iman kamu sudah bukan lagi pada kasih Tuhan yang tanpa syarat, yang membuat semuanya tersedia bagi kamu, yang namanya anugerah itu. Fokus kamu sekarang adalah pada seberapa kudusnya kamu. Saya udah doa tiap pagi loh, 3 jam loh. Saya baca firman tiap hari loh. Saya sering buat statement ini. Kamu baca firman 2 jam tiap hari, Tuhan udah tambah sayang sama kamu. Kamu berdoa 2 jam, kamu menyembah 2 jam setiap hari, Tuhan udah tambah sayang kamu. Kenapa? Dia sudah sayang kamu. Karena firman tadi, Kristus sudah mati selagi kamu dalam dosa. Dia nggak tunggu kamu baik. Lihat, dia sudah sayang kamu. Jadi kalau kamu berdoa lebih lama, kamu baca firman lebih banyak, itu bukan supaya Tuhan tambah sayang, tapi membuktikan kamu yang tambah sayang Tuhan. Kamu progres, keinginan kamu lebih dalam, yang membuat kamu lebih banyak baca firman. Itu dia. Lihat itu. Memang kamu baik. Tapi di sini iman kita sudah bergeser. Saudaraku. Mungkin kamu nggak suka, kamu menolak apa yang saya bilang hari ini. Tapi saya bilang buat diri saya, dan saya bilang buat semua saudara yang mendengarnya hari ini. Mari kita jujur dengan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Karena dia tahu semua yang paling ada dalam kita. Karena inilah cara hidup kebanyakan orang.
Kita terbiasa, kita hidup di dunia yang jatuh. Kita disebut manusia dosa. Jadi mentalitas kita, mentalitas budak, mentalitas kita, mentalitas anak piatu, ya. Jadi kita juga apa tuh? Kita pikir kita harus buat sesuatu, atau itu saya sebut mentalitas kerja, gitu. Sehingga walaupun lama kita jadi Kristen, kita tidak pernah mengalami satu hubungan yang begitu dalam dengan Tuhan. Gak ada manifestasinya, gak ada keuntungan-keuntungan dari keselamatan yang kamu sudah terima. Berarti itu. Kita merasa bahwa kita harus berusaha untuk bekerja. Bukannya kita menerima kasih karunia itu yang diberikan melalui anugerahnya. Memiliki iman bahwa perkenanan Tuhan itu kita dapat tanpa melalui usaha kita sendiri, yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Pikir baik-baik, saudara. Kita tidak layak untuk menerimanya. Oke, kasih Tuhan bagi kita nggak ada hubungannya dengan seberapa baiknya kamu. Saya coba beri contoh. Seandainya ada satu ibadah di mana kita kumpul semua, ya, gitu. Lalu saya coba altar call, saya coba tantang, siapa yang sakit, mari maju. Saya mau doakan supaya dia sembuh. Wah, itu banyak yang meresponi. Pasti maju, saudaraku. Saya mau doakan, kamu akan sembuh. Tapi setelah mereka di depan, lalu saya mulai bilang gini, saya melihat saudara, lalu saya panggil salah satu dari saudara, mari kamu maju dan doakan dia supaya sembuh. Saudara, lihat apa reaksinya? Waktu saya tantang itu, sebagian orang yang saya panggil itu akan jadi ketakutan. Dengar, bukan karena, lihat ya, mereka ketakutan, bukan berarti bahwa kamu ragu Tuhan bisa sembuhkan apa enggak. Bukan. Apa dasarnya ketakutannya? Kamu meragukan apakah Tuhan bersedia menggunakan kemampuannya melalui kamu, melalui saya. Saya enggak layak Tuhan. Itu yang saya maksud. Karena kita punya mental yang tadi. Karena kita, kalau saya sudah melakukan ini, nanti Tuhan akan pakai saya. Kalau saya akan terus, itu yang saya maksud. Kamu lihat bedanya, kamu nggak meragukan kuasa Tuhan, tapi kamu meragukan bahwa Tuhan bisa pakai kamu dengan doamu yang sederhana untuk menyembuhkan dia. Ini yang saya maksud fokus, saudara. Saudara mesti fokus lihat apa yang Tuhan sudah bawa di dalam diri saudara. Masa seperti ini, ya, di mana kita tidak bisa kumpul, di mana ini yang bilang COVID ini sebenarnya kayak satu sekolah bagus buat saudara. Untuk saudara punya Tuhan sendiri, sehingga kalau orang bercerita tentang Tuhan, saudara bisa bilang, ya, saya kenal dia. Bahkan saudara bisa bilang ini, beda, Tuhan saya nggak kayak gitu. Wow. Terlalu banyak. Atau di sini saya bilang mungkin kamu pikir bahwa para pengkhotbah itu orang-orang yang piawi dalam hal rohani, hidupnya selalu kudus sepanjang waktu. Itu sudah jadi apa? Tema berpikir, cara berpikir banyak orang di gereja kayak gitu. Saya mau bilang tentang diri saya. Saya tidak memenuhi syarat untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Dan memang belum pernah ada seorang pun memenuhi syarat untuk bekerja bagi Tuhan. Belum. Gak peduli gelar saudara seperti apa. Tuhan memakai saya bukan karena saya kompeten. Saya dari nggak tugra Tuhan. Jika kamu menangkap pewahyuan ini akan memerdekakan kamu dari semua masalah-masalah kamu.
Kamu keluar dari kemampuan kamu. Kamu masuk dalam kemampuan Allah. Itu yang dibilang, apa itu kasih karunia? Salah satu arti dari terjemahan itu adalah kemampuan Allah. Tinggalkan kemampuan, masuk dalam kemampuan dia. Galatia 5 ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, lihat ya, bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Saat itu Paulus sedang ngomong antara dua bangsa, Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi dia bilang, sebab kamu yang ada di dalam Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Perhatikan, iman bekerja oleh kasih. Mari saya jabarkan lebih dalam lagi. Yesus yang diurapi itu datang untuk mendemonstrasikan cintanya kepada orang-orang berdosa yang tidak berdaya. Jika kita mengerti betapa besarnya kasih Tuhan pada kita, maka iman kita akan melesat menembusi atap. Kamu akan benar-benar terpana. Kasih Tuhan bagi kamu cukup untuk menanggung dosa kamu. Cukup untuk menanggung malu kamu. Dia mati buat kamu. Fokuslah pada Kristus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus.
you. It's all about you. It's all about you. Oh, Jesus, it's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you. Serahkan hidupmu. Kalau kamu udah serahkan the whole life, apa yang Tuhan mau dari kamu? Jawabannya, the whole life, seluruh hidupmu. Kenapa seluruh hidupmu? Supaya dia menjadi Tuhan di seluruh area hidup kamu, di seluruh lini, di semua yang kamu punya. Dia jadi Tuhan di situ. Waktu kamu udah kasih seluruh hidupmu, kamu akan berperang dengan yang sisa yang kamu gak kasih. Kita terbiasa, kita sudah terbentuk, kita pikir hidup ini ada dua bagian. Yang spiritual, nanti kalau hari Minggu atau hari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi waktu kamu sedang deal bisnis, sedang jalanin kerja, kamu pikir itu dunia lain lagi. Waktu kamu sedang rekreasi, kamu sedang shopping di mall pun, kamu sedang, oh ini bukan rohani. Tahu nggak, seluruh hidup kita spiritual, dia harus terlibat di segala lini. Nah, ini yang mari kita fokus. Jesus be the center. Oke, kita nyanyi, tapi sudahkah benar itu jadi tindakan kamu? Hamba berdoa Tuhan, biar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Bagi mereka yang mendengarnya Tuhan, Engkau berbicara lebih dalam dibandingkan hambamu. Aku berhenti berbicara, tapi Tuhan tidak berhenti berbicara untuk mereka. Jamahanmu, kasihmu cukup, tidak kekurangan buat siapa saja yang mendengar hari ini. Pemulihan terjadi, apapun dalam segala lini terjadi. Tuhan, Engkau sayang mereka. Mari saudara, cuman butuh keputusan kamu untuk kembali kepada dia. Jadikan dia center, pusat segala-galanya. Yes. Jesus at the center.